cukai rokok ini seperti Firaun, Pak, saking tingginya. Kebijakan cukai ini untuk mengubah perilaku masyarakat agar perilakunya lebih sehat. Kalau tidak beli rokok, uangnya nggak hilang. Nah, tentu saja tidak fair untuk membebankan implikasi ketenagakerjaan kepada Kementerian Kesehatan. Industri rokok untuk mendapatkan pertumbuhan konsumsi, untuk mendapatkan pertumbuhan pendapatan, dia akan mengharapkan perokok-perokok baru, perokok-perokok anak. Dan ini sama sekali sangat tidak etis. Halo teman-teman, selamat datang di Pehtisi Talk. Pehtisi merupakan Political Economic of Health and Tobacco Control Research Cluster di bawah FEB UI yang membawahi isu-isu seputar ekonomi kesehatan, politik, dan juga tobacco control. Pada edisi kali ini, kita akan membahas suatu isu yang selalu hangat diperbincangkan. Tidak lain dan tidak bukan adalah cukai rokok. Pada edisi kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat expert di bidangnya ya, yaitu Bapak Abdillah Ahsan. Bapak Abdillah Ahsan ini merupakan Associate Professor di FEB UI dan juga sebagai kepala klaster riset Pehtisi. Selamat datang Pak. Oke, kemudian jadi pada kali ini kita akan bahas langsung spesifik nih Pak ke isu cukai rokok. Jadi belakangan ini ramai di media massa, di media sosial, beberapa pernyataan atau statement yang keluar langsung dari Menteri Keuangan yang baru yang menyatakan ketidakberpihakannya pada pengendalian rokok di Indonesia. Salah satu yang sangat hangat dibicarakan yaitu statement mengenai kenaikan cukai yang tinggi di Indonesia, cukai rokok itu seperti Firaun gitu ya Pak. Itu kan sangat kontradiktif dengan filosofi cukai itu sendiri, kemudian juga menyakiti beberapa pejuang di bidang kesehatan. Karena itu mungkin dari Pak Abdillah sendiri sebagai ahli, pandangannya seperti apa Pak pada statement tersebut? Ya, baik Maulida ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara mengenai cukai, ya, kita bicara mengenai filosofi cukai. Ya. Filosofi cukai itu termaktub di Undang-Undang Cukai. Undang-Undang Cukai nomor 39 tahun 2007. Sebelumnya Undang-Undang nomor 11 tahun 91 kalau tidak salah ya. Dan di situ dinyatakan bahwa barang-barang yang dikenai cukai adalah barang-barang yang dikendalikan konsumsinya dan peredarannya dibatasi, diawasi ya. Jadi tidak semua barang itu dikenain cukai, hanya barang-barang yang berdampak buruk bagi masyarakat. Ya, berdampak buruk bisa dalam hal lingkungan, bisa dalam hal kesehatan. Ya. Saat ini barang yang dikenai cukai itu hanya ada 3, yaitu hasil tembakau atau rokok pada umumnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol. Jadi rokok itu hampir atau sama ya di dalam kacamata cukai ya, sama dengan minuman mengandung alkohol. Artinya sama-sama perlu dikurangi konsumsinya, bahkan kalau bisa tidak dikonsumsi oleh masyarakat ya. Mengapa perlu dikurangi konsumsinya? Karena memang barang yang dikenai cukai itu berdampak buruk bagi kesehatan. Kita tentu saja bisa melihat ada ratusan ribu penelitian yang mengaitkan kebiasaan merokok, perilaku merokok dengan meningkatnya resiko terkena penyakit, ya, penyakit katastrofik yang tidak menular. Ya, intinya kalau kita merokok maka resiko kita terkena stroke, jantung, kanker, dan penyakit-penyakit lainnya itu meningkat drastis. Ya. Jadi resikonya meningkat. Jadi misalnya mungkin analoginya ya, ilustrasinya adalah misalkan ada sebuah, mungkin saya ngajar di kelas di mahasiswa, kemudian ada satu grup kiri itu 20 mahasiswa ini tidak merokok, kemudian grup kanan 20 mahasiswa merokok, umurnya sama kira-kira umur 17 tahun ya, kemudian kita ikuti terus sampai umur 47 tahun ya, artinya berapa tahun itu? 30 tahun ya, 30 tahun sampai umur 47. Lah, nanti kita bisa catat di kelompok yang merokok berapa yang kena stroke, berapa yang kena
kanker ya. Jadi penelitian epidemiologis itu seperti itu sederhananya ya. Kemudian setelah dihitung ternyata yang kelompok merokok yang kena stroke dari 20 itu sekitar 12 orang. Ya, 12 per 20 berarti 3 per 5 ya, 3 per 5 adalah 60%. Nah kemudian yang di kelompok merokok ternyata ada juga yang kena stroke tapi tidak sebanyak itu, mungkin hanya 4 orang ya, ini misalnya aja ya, 4 orang mungkin 20%. Sehingga kalau Anda merokok maka resiko Anda terkena stroke itu meningkat 3 kali lipat daripada yang tidak merokok. Orang normal ya itu pasti tentu saja ingin menjauhi penyakit. Siapa sih yang ingin kena stroke? Ya, siapa sih yang ingin kena stroke? Jadi itu yang harus dipahami bahwa cukai ini untuk mengubah perilaku masyarakat agar perilakunya lebih sehat. Mengapa kita perlu masyarakat yang sehat? Karena masyarakat yang sehat adalah fondasi pembangunan SDM selain pendidikan yang baik ya. Jadi apa gunanya pendidikan dan sebagainya kalau masyarakatnya tidak sehat. Jadi kita harus jaga dan harus meningkatkan kualitas kesehatan. Dan meningkatkan kualitas kesehatan yang paling efektif dan paling efisien dan paling menghemat biaya adalah dengan berhenti merokok ya. Karena yang berat yang mengeluarkan duit dalam perekonomian sekarang ini, in this economy, itu adalah beli rokok ya. Kalau kita nggak ngerokok pasti itu tidak beli rokok. Kalau tidak beli rokok uangnya nggak hilang ya. Kalau tidak beli rokok uangnya nggak hilang, uangnya bisa dibelikan barang lainnya atau uangnya bisa ditabung ya. Jadi uang yang bisa dibelikan barang lainnya itu jika ini kasusnya adalah di masyarakat miskin, jika uangnya nanti diserahkan kepada ibunya belanja untuk anak-anak, makanan anak-anaknya, belanja telur, belanja daging, itu bisa meningkat ya, nanti kualitas kesehatan dan kualitas bisa anak-anak bisa lebih pintar ya. Jadi itu adalah implikasi dari menurunnya konsumsi rokok ya. Jadi orangnya tambah sehat ya karena resiko terkena penyakitnya berkurang. Kemudian dia juga tidak mengasapi rumahnya ya, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak terkena perokok pasif ya. Tidak ada negatif externality ya. Dan anggarannya itu tidak hilang ya. Sehingga masyarakat juga tidak perlu terlalu khawatir nih ya. Misalnya konsumsi rokok turun terus kemudian ekonomi nyungsep, kan tidak bisa seperti itu karena uangnya nggak hilang. Uangnya akan digunakan untuk belanja barang lainnya sehingga permintaan atau ekonomi di sektor lainnya itu akan meningkat ya. Itu kemudian di Undang-Undang Cukai memang fokusnya untuk pengendalian konsumsi ya. Jadi kalau pajak memang untuk penerimaan negara, lebih beratnya ke penerimaan negara atau fungsi budgeter. Tapi kalau untuk cukai itu fungsinya adalah fungsi reguleran ya, fungsi untuk mengatur perilaku masyarakat ya. Jadi kebijakan cukai ini adalah kebijakan malaikat sebenarnya ya, bukan kebijakan Firaun. Kebijakan malaikat karena bisa meningkatkan kualitas kesehatan. Siapa sih di antara kita yang ingin sakit ya? Siapa sih yang ingin sakit? Jadi kita mendorong agar pemerintah tetap konsisten, tetap istiqomah, tetap konsisten untuk mendukung penurunan konsumsi rokok. Ya. Karena ini juga termaktub dalam Undang-Undang Kesehatan. Jadi di Undang-Undang Kesehatan dinyatakan bahwa konsumsi produk tembakau harus dikurangi, dan itu amanat undang-undang. Dan itu sudah kemudian diekoin oleh Undang-Undang Cukai. Ya. Jadi tidak ada peraturan di Indonesia Raya ini untuk meningkatkan konsumsi rokok atau meningkatkan promosi atau mempromosikan konsumsi rokok. Yang ada adalah mengendalikan konsumsi rokok. Oleh karena itu kementerian-kementerian terkait juga harus mendukung ya amanat dari undang-undang ya. Jadi sekali lagi kebijakan cukai adalah kebijakan mulia, kebijakan malaikat karena dengan adanya cukai harga rokok mahal. Kalau harga rokok mahal ya, hukum ekonomi, harga yang barang yang harganya tinggi maka demand-nya berkurang ya. Sehingga kalau demand atau konsumsi rokok berkurang, masyarakat kita harapkan lebih sehat. Indonesia sudah banyak masalah kesehatan ya. Jangan ditambah-tambah lagi dengan masalah yang timbul dari meningkatnya konsumsi rokok.
Kita sepakat ya Pak bahwa harga rokok itu harus mahal ya Pak, Iya. karena harga implisit dari sebatang rokok itu tidak hanya harga itu sendiri, tapi Iya. ada harga kesehatan yang harus dibayar, yang harus ditanggung ya Pak. Jadi cukai itu hadir untuk menaikkan harga rokok supaya lebih mahal sehingga konsumsinya berkurang, diharapkan. Kemudian nih Pak, ada juga statement dari Menteri yang baru bahwa ada isu tahun depan cukainya nggak naik lagi nih Pak. Kalau kita flashback tahun sebelumnya kan sudah Iya. nggak naik ya Pak. Iya. Jadi apa sih implikasi ke depannya Pak kalau kebijakan ini di tahun depan cukai benar tidak naik? Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang ini agak berat ya bagi para aktivis ya yang memang tiap hari mengawal hal ini ya agar harga rokok mahal, agar konsumsi rokok turun ya. Jadi kita masih berharap ya kepada Kementerian Keuangan agar tetap teguh mendukung undang-undang cukai ya, bahwa cukai itu digunakan untuk mengurangi konsumsi ya, mengurangi konsumsi. Dan tentu saja ketika mengurangi konsumsi ya produksi rokok harus turun ya, produksi rokok akan turun ya, tentu saja sektor rokok akan menyusut ya. Nah sebenarnya juga kita dalam kehidupan ini kan selalu ingin memperbaiki diri, memperbaiki kualitas hidup ya. Misalnya nih, kalau sekarang ada HP, dulu nggak ada HP. Dulu zaman saya kuliah nggak ada HP juga hidup-hidup aja. Tapi kan kemudian ditemukan HP yang pada akhirnya itu bisa mengefisienkan cara kita bekerja, cara kita berkomunikasi dan sebagainya. Kita tidak bisa melarang produksi HP gara-gara ingin melindungi tenaga kerja di sektor HP ya. Jadi kita harus terima ya kenyataan bahwa masyarakat ingin sehat, kemudian undang-undang juga menyatakan bahwa konsumsi produk tembakau atau produksi produk tembakau atau rokok harus dikurangi ya. Ratusan negara lain juga sudah meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control, hanya Indonesia di Asia Pasifik yang belum ya. Artinya secara umum konsumsi rokok itu harus dikendalikan, dikurangi untuk melindungi kesehatan, dan itu sudah amanat undang-undang. Maka kami sebenarnya sedih ya Pak Menteri yang baru lebih mendengarkan industri rokok daripada suara masyarakat ya. Nah, namanya industri pasti ingin terus untung ya. Nah kita ini sebenarnya di Indonesia kita kurang ideal ya, karena yang sektor-sektor yang mendominasi itu biasanya kalau nggak merusak lingkungan, merusak kesehatan ya, dan kemudian ya sektor perbankan yang ngambil untungnya terlalu gede ya walaupun itu out of topic ya, tapi intinya kita perlu melindungi masyarakat ya, melindungi masyarakat, dan kita memohon ya Kementerian Keuangan mendukung Kementerian Kesehatan ya dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan cara menaikkan tarif cukai dan akhirnya menaikkan harga rokok sehingga konsumsi turun ya, sehingga konsumsi turun. Kalau cukai rokok tidak naik apa yang ya, terjadi Pak? bahkan cukai juga Pak Menteri juga bilang tidak tertutup kemungkinan diturunkan. Waduh, itu sudah kayak kemunduran dan mungkin udah kiamat gitu ya. Tapi ya sudahlah ya. Tapi memang kalau cukai dan harga rokok tidak naik ya, dari data tren data antara tingkat cukai, produksi rokok, kemudian dan kenaikan, biasanya itu cukai rokok tidak naik pada tahun-tahun pemilu ya. Jadi tahun 2014 nggak naik, 2019 nggak naik ya. Nah, yang saya ingat di tahun 2019 ketika cukai tidak naik, produksi rokok alias konsumsi rokok itu meningkat 7%, langsung meningkat 7% ya. Dan kemudian tahun 2020 ada kenaikan yang cukup drastis, akhirnya turun lagi ya. Nah, tahun lalu harga rokok naik, tetapi tarif cukainya tidak naik. Itu saja kami sudah sedih banget ya, karena kalau harganya naik ya memang konsumen akan terbebani. Tapi kalau cukai atau pajaknya tidak naik, sementara harganya naik, yang seneng produsen ya, karena itu akan meningkatkan keuntungan produsen ya. Nah, kita nggak tahu nih tahun depan secara resmi
ya kami harap pernyataan Pak Menteri yang di media tersebut itu masih bisa diubah, ya masih bisa diubah. Kami harap agar cukai dan harga rokok itu tetap naik, ya. Karena kalau cukai dan harga rokok tidak naik, sementara barang-barang lain naik, itu artinya rokok secara relatif lebih murah. Kemudian juga pendapatan masyarakat naik, ya. Itu secara relatif rokok lebih murah. Kalau rokok lebih murah, ya konsumsinya naik, ya. Apalagi kalau kita lihat fakta di lapangan, saat ini harga rokok itu ada yang termurah mungkin 5.000 per bungkus isi 12, ya. Ada yang termahal mungkin 25 ribuan ke atas, ya. Dan yang pasti yang bisa kita kita masih bisa membeli secara ketengan per batang. Jadi kalau 5.000 dibagi 12, ya mungkin 1.500 dapat 2 atau 2.000 dapat 3. 2.000 dapat 3 itu artinya anak-anak sekolah, ya yang uang sakunya 10.000 itu masih bisa beli rokok, masih bisa terjangkau. Dan ya saya juga mantan perokok, sehingga saya tahu betapa cepatnya rokok itu membuat kecanduan, ya. Jadi kalau sudah kecanduan ya akhirnya akan beli lagi, ya. Jadi kami, ya akademisi, ya dan pegiat-pegiat pengendalian tembakau, pegiat kesehatan masih mengharapkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, itu tetap teguh menjalankan amanat Undang-Undang Cukai, bahwa amanat Undang-Undang Cukai itu adalah untuk mengendalikan konsumsi dan mengawasi peredarannya. Nah, saya tahu ada isu mengenai rokok ilegal, ya. Nah, isu rokok ilegal itu ya justru adalah alasan untuk meningkatkan tarif cukai, ya. Jadi kalau ada rokok ilegal, maka yang lebih ditingkatkan adalah penegakan hukumnya, bukan kenaikan cukainya dihambat, ya. Jadi kenaikan cukai nanti bisa meningkatkan penerimaan yang meningkat digunakan untuk meningkatkan operasi menangkap rokok ilegal, ya. Dan di banyak negara tidak ada hubungan, ya yang pasti antara peningkatan cukai atau harga rokok dan rokok ilegal, ya. Dan itu sekali lagi, ya kami dalam forum ini meminta agar Kementerian Keuangan tetap teguh dalam upaya meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan tarif cukai dan harga rokok. Berarti kalau harga rokok dan cukai tidak naik lagi di tahun depan, berarti itu kan artinya pemerintah secara tidak langsung ngasih harga diskon, ya Pak, ke harga rokok, karena yang lain tuh mahal, sedangkan rokok itu murah. Jadinya lebih affordable bagi anak-anak, bagi remaja, dan lain-lain. Kemudian nih Pak, yang nggak kalah sering jadi counter dari industri, mengenai isu ketenaga kerjaan. Jadi seringkali ada argumen di luar sana yang menyatakan bahwa gara-gara cukai rokok naik, industri mati. Bagaimana nanti nasib para pekerja, nasib petani tembakau? Nah, itu seperti apa Pak tanggapannya? Baik, terima kasih, ya. Jadi memang kalau secara logika, ya kita harus mengatakan secara to the point, ya. Memang kalau masyarakat ingin sehat, kemudian mereka menjauhi konsumsi rokok, menjauhi rokok, ya, tentu saja permintaan akan rokok turun. Ya, kalau permintaan akan rokok turun, berarti ya produksi rokok turun, kemudian permintaan akan tenaga kerja di sektor rokok turun, karena tembakau itu adalah input dari rokok, nanti juga permintaan akan tembakau turun, dan permintaan akan petani, ya, labor itu juga akan turun. Itu secara teori seperti itu, ya. Namun, ya, hal ini tidak akan berlangsung seketika, ya. Pertama itu, ya, tidak akan berlangsung seketika karena rokok ini barang yang menimbulkan kecanduan, ya. Jadi dampaknya sampai ke penurunan tenaga kerja itu dampaknya akan lama, ya. Jadi kemudian pemerintah oleh karena itu, karena dampaknya ke tenaga kerja ini makan waktu yang lama, ya, maka pemerintah bisa menyiapkan solusi atau memitigasi, ya,
implikasi dari penurunan konsumsi rokok terhadap penurunan tenaga kerja, ya. Nah, dan yang menyiapkan mitigasi ini tentu saja bukan Kementerian Kesehatan, ya. Kita tahu pemerintah punya banyak kementerian dengan tugasnya masing-masing, ya. Nah, jadi kami mengharapkan pemerintah itu bersatu padu, sinergis untuk menjalankan amanat amanat Undang-Undang Kesehatan dan amanat Undang-Undang Cukai, ya. Sinergis itu dalam arti, ya, Kementerian Kesehatan akan terus mendorong pengendalian rokok melalui instrumen kebijakan non-tax, ya, non-fiskal. Kemudian Kementerian Keuangan mengimprove kebijakan cukainya, menaikkan tarif cukainya agar harga rokoknya mahal sehingga konsumsinya turun, dan kementerian-kementerian yang lain yang terkait mencarikan solusi, ya, sebelum dampak itu datang, ya. Misalnya Kementerian Pertanian, ya, bisa menyiapkan diversifikasi tanaman, ya, diversifikasi tanaman tembakau, karena tanaman tembakau ini tanaman musiman, ya. Musiman itu mostly atau sebagian besar hanya ditanam satu musim dalam satu tahun. Artinya di musim lainnya para petani akan bekerja entah untuk tanaman lain ataupun bekerja di sektor lain, ya. Sehingga para petani sudah terbiasa sebenarnya bekerja di selain tembakau karena ini tanaman semusim. Ya, kemudian menyiapkan diversifikasi, program diversifikasi, dan pemerintah punya kebijakan yaitu dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang bisa digunakan untuk mendorong diversifikasi tanaman. Kemudian Kementerian Tenaga Kerja, ya, ya namanya juga Kementerian Tenaga Kerja. Ya memang pekerjaannya ya menyediakan tenaga kerja atau menyiapkan strategi agar masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan. Kemudian menyiapkan jaminan sosial, jaminan pekerjaan, ya. Jadi kami mengharapkan Kementerian Tenaga Kerja mencari solusi, ya, agar para buruh rokok yang pada saatnya nanti ketika konsumsi rokok sudah turun karena masyarakat ingin sehat, ya, mencarikan solusi, ya. Jadi tidak bisa semuanya ditumpahkan atau dibebankan kepada Kementerian Kesehatan. Tentu saja tidak fair untuk membebankan implikasi ketenagakerjaan kepada Kementerian Kesehatan. Fairnya itu adalah Kementerian Ketenagakerjaan mencari solusi, Kementerian Pertanian solusi, kemudian industri, Kementerian Perindustrian juga mencari solusi, karena semuanya itu harus tunduk kepada amanat Undang-Undang Kesehatan dan amanat Undang-Undang Cukai. Ya, jadi harus bersama-sama. Ya. Nah, saya sendiri pernah terlibat penelitian dan menyiapkan kebijakan mitigasi bersama Bappenas, dan kami ke Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat, dan ternyata di sana ada penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa daun tembakau tidak hanya untuk tembakau tapi bisa untuk produk lainnya, semisal untuk parfum, ya, untuk sabun dan lain-lain. Nah ini kenapa nggak didukung, ya, supaya ada demand lain, ya, ada permintaan lain untuk daun tembakau untuk produk lainnya, ya. Kemudian saya pernah ke Pamekasan, pernah ke Magelang, dan di sana itu diversifikasi sudah berjalan secara natural. Di Magelang, di Windusari, ya, saya ke sana. Kemudian kalau yang tidak terlalu tinggi MDPL-nya, meter di atas permukaan laut, itu tanamannya adalah ubi. Ya. Kemudian di atas ubi ada hortikultura atau sayur-sayuran. Di atasnya ada kopi. Ya. Dan di sana tembakau sudah nggak ada lawan, ya, maksudnya bukan nggak ada lawan, sudah nggak bisa melawan, sudah tidak bisa melawan tanaman lainnya, ya. Jadi kami ingin mendorong pemerintah untuk menggiatkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kami juga pernah ke Semarang, dialog ke Kementerian Tenaga Kerja di Semarang, dan dia menggunakan dana bagi hasil cukai untuk melakukan training, ya. Memang tidak khusus bagi para buruh rokok, tapi di daerah-daerah yang sebagai sentral rokok, ya, training untuk mendapatkan keterampilan selain di sektor rokok, ya. Jadi tapi yang perlu digarisbawahi, ya, adalah rokok bukanlah barang normal, ya, bukanlah goods, dia adalah bads, ya.
rokok kemudian oleh atau hasil tembakau, rokok oleh Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Cukai itu sudah sah ya, sudah kristal clear ya, sudah cetom long itu harus dikurangi konsumsinya. Pemerintah harus taat. Pemerintah itu siapa aja kementeriannya semuanya harus taat menyukseskan hal ini. Ya, bahkan ini kalau Gus Baha ngomong elek gitu ya. Itu kan gini. Bahkan kalau ada undang-undang yang mengatakan mari kita tingkatkan konsumsi rokok, Kementerian Kesehatan pun harus taat ya. Meningkatkan konsumsi rokok karena dia taat undang-undang, tapi kan tidak ada pernyataan seperti itu dan tidak etis ada pernyataan seperti itu ya. Ya, kami mengharapkan pemerintah bersatu padu mendukung agenda pembangunan SDM dengan cara mengurangi konsumsi rokok. Ya, Kementerian Kesehatan mungkin menggalakkan kawasan tanpa rokok, menggalakkan klinik berhenti merokok ya. Kemudian Kementerian Komdiji bisa melarang iklan rokok ya. Kementerian Keuangan kami harapkan tetap teguh menjalankan Undang-Undang Cukai dengan cara menaikkan tarif cukai dan menaikkan harga rokok agar tidak terjangkau. Terutama untuk anak-anak ya, untuk anak-anak. Karena konsumsi rokok ini untuk orang dewasa saya kira sudah mentok ya. Misalnya saya katakanlah saya perokok, saya sudah terbiasa ngerokok 1 bungkus sehari. Nggak bisa ditingkatin lagi, ya diturunin bisa. Artinya saya sakit terus nggak ngerokok, ya kan? Nah, industri rokok untuk mendapatkan pertumbuhan konsumsi, untuk mendapatkan pertumbuhan pendapatan, dia akan mengharapkan perokok-perokok baru, perokok-perokok anak. Dan ini sama sekali sangat tidak etis. Pemerintah harus melindungi anak-anak ya dari terkaman industri rokok. Dan saya kira pemerintah juga harus semakin cerdas untuk mencari penerimaan negara selain dari cukai rokok. Ya, tapi bukan berarti dengan menurunkan tarif, justru dengan meningkatkan tarif ya. Misalnya pemerintah bisa mengenakan cukai untuk barang lainnya, misalnya minuman manis ya dan lain-lain. Ya, mungkin seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Abdillah atas penjelasannya. Jadi tadi isu mengenai ketenaga kerja ini sebenarnya bisa beriringan ya Pak. Kenaikan cukai juga diiringi dengan mitigasi bagi petani dan juga pekerjanya. Oke. Mungkin dari Pak Abdillah ada closing statement Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat maupun pemerintah. Ya, pertama kepada masyarakat ya, kami mengharapkan di suasana ekonomi yang sedang melambat ini, mari bijak menggunakan anggarannya, menggunakan pendapatannya untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Artinya atau to the point-nya adalah kalau yang masih merokok, cobalah untuk mengurangi konsumsi rokoknya, atau kalau bisa berhentilah merokok. Berikanlah hadiah ya bagi keluarga tercinta ya, bagi anak-anak, bagi istri ya. Coba suatu saat ada ulang tahun anak, ulang tahun istri, saya kasih hadiah, bapak, abah berhenti merokok mulai sekarang dan uangnya saya kasih ke ibu ya. Ya nanti terus ya bercandaan saya, ibunya, oh kok tiba-tiba dapat 7 juta ini uang dari hasil aku tidak merokok. Silahkan belikan skincare ya yang mahal-mahal ya, nanti yang bisa glowing ya misalnya ya. Jadi masyarakat mari lebih bijak menggunakan pendapatan yang semakin terbatas, kemudian harga-harga yang semakin naik ya, dan dialokasikan untuk hal-hal yang bermanfaat, meningkatkan gizi, meningkatkan pendidikan ya, dan indeks ekonomi yang sedang melambat ini kita harus lebih cermat ya untuk menggunakan untuk membelanjakan uang kita ya. Jangan sampai kita belanja untuk rokok tapi ternyata yang kita belanjain itu bisa membuat kita sakit ya. Ya misalnya mungkin teman-teman saya itu banyak yang ke fitness center, bayarnya mahal-mahal, nyewa PT gitu ya. Nggak apa-apa karena mereka ingin sehat, bayar mahal, ingin sehat. Lah ini untuk rokok, masyarakat bayar mahal untuk sakit, untuk meningkatkan resiko terkena penyakit. Jadi itu tidak rasional. Jadi saya harap masyarakat ya udah care saja, peduli saja sama kesehatannya masing-masing, sama bagaimana kualitas di rumahnya ya, duitnya bisa dipakai untuk hal yang bermanfaat ya. Itu yang untuk masyarakat. Untuk pemerintah ya kami terutama untuk Kementerian Keuangan, kami mohon ya dukungan dari Kementerian Keuangan untuk bersama-sama melindungi masyarakat ya dari kecanduan rokok ya. Pertama kecanduan, sehat aja itu sudah jelek,
namanya juga kecanduan, gitu. Sehat aja sudah jelek. Maksudnya tidak sakit saja sudah jelek. Karena uangnya dibuat untuk beli rokok yang dibakar. Apa manfaatnya? Kalori nggak ada itu kalori. Beli beras masih dapat kalori, beli telur dapat kalori, beli rokok dapat kalori apa? Beli rokok memasukkan asap ke dalam paru-paru, ya. Jadi kami mohon Kementerian Keuangan ya bahwa ada pernyataan-pernyataan kemarin ya kami harapkan itu tidak menjadi kebijakan yang resmi ya. Kami masih mengharapkan tarif cukai dan harga rokok tetap naik untuk tahun depan. Ya, kami yakin ya Pak Menteri yang mungkin lama kuliah di luar negeri ya, tentu saja paham bagaimana dampak buruk rokok untuk kesehatan, bagaimana negara-negara maju ya mengurangi konsumsi rokok, mengendalikan konsumsi rokok. Ya, mari kita jadikan Indonesia ya surga yang baik ya, surga yang baik bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya ya. Dan jangan jadikan Indonesia surga bagi industri rokok ya. Mungkin ya itu saja yang bisa disampaikan. Semoga acara ini bermanfaat ya. Nah. Terima kasih Pak Abdillah telah memberikan kita amunisi untuk terus semangat mengawal pengendalian tembakau di Indonesia. Karena setiap cukai yang dikenakan pemerintah merupakan investasi kesehatan untuk generasi yang akan datang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton sampai akhir edisi Pehtisi Talk hari ini yang membahas tentang isu cukai rokok. Semoga edisi kali ini memberikan semangat baru kepada kita semua untuk terus mengawal pemerintah dalam upaya pengendalian tembakau di Indonesia. Sampai jumpa di edisi Pehtisi Talk berikutnya.